Ya, sebagai pelayan masyarakat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah itu memperhatikan dengan saksama apa yang menjadi denyut kehidupan di masyarakat, termasuk sekarang ini sedang ramai sikap dan penilaian serta harapan kepada pemerintah untuk menyikapi persoalan rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Tentu pemerintah mengikuti suara-suara dari Majelis Ulama, dari webinar-webinar, dari PP Muhammadiyah yang juga telah membentuk tim 12. Majelis Ulama se-Indonesia telah membuat maklumat. Kemudian ada juga beberapa kekuatan organisasi di masyarakat yang juga sudah mulai menyatakan pendapat dan aspirasinya. Jadi ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa RUU haluan ideologi Pancasila itu adalah RUU yang dibuat oleh DPR. Seperti diketahui di dalam tata hukum kita, rancangan undang-undang itu bisa datang dari DPR sebagai hak inisiatif, bisa datang dari pemerintah. Dan yang datang dari pemerintah maupun datang dari DPR itu dimasukkan di dalam apa yang disebut prolegnas, program legislasi nasional. Dan RUU haluan ideologi Pancasila itu masuk di dalam prolegnas tahun ini, disepakati oleh pemerintah. Nah, sesudah mempelajari aspirasi masyarakat, pendapat-pendapat masyarakat, mempelajari naskahnya, kemudian mendengar sendiri pernyataan-pernyataan dari DPR yang terbuka di media massa maupun di sidang-sidang, maka pemerintah sudah mengambil sikap sebagai berikut tentang hal-hal yang sangat sensitif. Satu, yang diminta itu agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang diusulkan dimasukkan sebagai mengingat atau di dalam konsideran mengingat, itu pemerintah sudah memutuskan akan mengakomodasi itu dengan cara mengingat itu seluruh TAP MPR dihapus yang ada di rancangan itu, tetapi kita memasang satu TAP MPR namanya atau yakni TAP MPR nomor 1 tahun 2003. TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu isinya menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih berlaku bersama TAP-TAP yang lain. Ada beberapa yang mutlak itu ada 3 ketetapan, kemudian ada beberapa yang masih berlaku untuk sementara sampai ada yang baru undang-undangnya. Nah, itu semua sekarang menjadi dasar pertimbangan. Jadi itu adalah sikap pemerintah bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih menjadi dasar dibuatnya haluan ideologi Pancasila itu, dalam pengertian pemerintah tetap pada posisi menolak berkembangnya dan dikembangkannya komunisme, Marxisme, dan Leninisme sesuai dengan TAP MPR itu. Itu final. Yang kedua, soal Pancasila. Pancasila yang dipakai adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang berlaku resminya. Ada 5 sila. 5 sila itu bisa dimaknai dalam satu kesatuan, ya, bisa dimaknai dalam rangkaian satu kesatuan, tetapi tidak bisa dijadikan satu. Oleh sebab itu Pancasila tetap 5. Maknanya satu rangkaian kesatuan. Itu yang disebut satu tafsir atas 5 Pancasila itu dalam satu nafas. Tetapi tidak bisa dikatakan Pancasila itu hanya 1 sila, 2 sila, 3 sila, 4 sila. Tapi 5 sila itu dalam satu kesatuan, cuma bukan dalam satu kalimat, satu kesatuan makna. Nah, itu posisi pemerintah. Oleh sebab itu, kalau ada pikiran-pikiran yang sekarang belum paham bahwa itu sudah menjadi keputusan negara, belum, itu baru rancangan dari DPR yang disampaikan pemerintah, dan pemerintah menyikapi. Nah, salah satu atau salah 2 sikapnya adalah itu tadi, soal
keutuhan Pancasila sebagai satu kesatuan, yaitu Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam satu kesatuan makna, tetapi bukan satu kalimat. Yang kedua, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tetap dijadikan dasar di dalam pembuatan haluan ideologi Pancasila itu. Masyarakat silakan kalau punya aspirasi, masih punya lapangan yang banyak. Nanti ketika dibahas di DPR kan masyarakat juga didengar pendapatnya, diundang juga kadang-kala dalam satu rapat dengan pendapat oleh Panja maupun oleh Pansus. Demikian dari saya. Terima kasih.